Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam lawatan hati. Saudaraku, penggaris digunakan sebagai alat ukur yang tepat dan akurat. Ketika kita hendak membuat jarak ukur, namun tidak ada penggaris, apakah jarak itu akan terbentang secara lurus? Tentu tidak. Demikian pula dengan kehidupan kita. Hidup harus memiliki tujuan yang jelas dengan rencana yang akurat agar kita bisa sampai ke tujuan. Akan tetapi, untuk meraih tujuan, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tak jarang ketika tantangan itu datang, ada orang yang mudah berputus asa dan tidak mau melanjutkan kembali langkahnya. Ironisnya, proses yang tak mudah itu harus diakhiri dengan mengambil jalan pintas. Seakan-akan jalan pintas yang dipilih terlihat memberikan kebahagiaan. Akan tetapi, ujungnya membawa pada sebuah petaka. Bahkan belakangan ini pun kita diperhadapkan dengan realita yang menyayat hati. Di saat permasalahan pandemi COVID-19 belum berakhir, kita melihat dan mendengar berita tentang unjuk rasa. Unjuk rasa itu telah mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Dan dalam kondisi seperti ini sungguh sangat disayangkan, karena ada pihak-pihak yang gegabah dan mudah terprovokasi. Apakah dengan melakukan tindakan yang anarkis, masalah akan segera selesai? Tentu tidak. Justru para pendemo berurusan dengan aparat keamanan. Saudaraku, Amsal 14 ayat 12 berkata, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Ayat ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa manusia ada kalanya hidup dalam kerapuhan. Salah satunya adalah kerapuhan dalam memilih jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya, di manakah Allah ketika saya sedang terpuruk? Dan tak jarang pula dalam kondisi demikian, ada orang-orang yang bersikap gegabah, kemudian marah, lalu membenarkan segala cara yang dilakukan hanya demi kepuasan dirinya sendiri. Saudara, mungkin di sisi lain pula kita berpikir bahwa seolah-olah Allah membiarkan kita untuk meneruskan memilih jalan yang salah. Apakah Allah tidak mengasihi kita? Allah tetap mengasihi kita. Akan tetapi hal itu diizinkan terjadi agar kita tahu di mana letak kesalahan kita yang sesungguhnya. Dan kita belajar untuk berbalik kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa hanya Dialah sumber segala hikmat, pengetahuan, dan pertolongan. Mari kita merenungkan bersama. Ketika saudara dan saya menghadapi persoalan yang begitu pelik, sikap manakah yang cenderung melekat dalam diri kita? Gegabah, emosi, menyalahkan satu dengan yang lain, dan melakukan berbagai cara yang benar menurut sudut pandang diri sendiri? Ataukah lebih mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain? Ataukah kita justru bertanya, bergumul kepada Tuhan melalui persekutuan pribadi dengannya? Saudara, Allah sesungguhnya tidak pernah jauh dari kita. Hanya saja kita yang terlalu mengasihani diri dan memilih jalan yang baik menurut sudut pandang kita sendiri. Kita perlu belajar peka akan kehadiran Allah, melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, menjaga kesalehan hidup kita di hadapan Tuhan, serta melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan dan hanya untuk kemuliaan namanya. Ketahuilah
bahwa hanya dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang, pikiran pun akan menjadi jernih, serta kita dituntun untuk semakin bijak dan dewasa dalam menentukan pilihan hidup. Tuhan memberkati.